Satya se-Jawa Barat. Yang jelas saya sekarang Tia Fitriani hadir di Dinsos Provinsi Jawa Barat dalam rangka undangan Rakerda FPNI Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Barat, di mana saya sebagai salah satu dewan pembinanya hadir di sini atas undangan dari pihak FPNI. Ikuti kegiatan saya hari ini karena saya hari ini kegiatannya double, triple malah. Nanti ada kegiatan saya juga dengan partai. Ini disembunyikan logonya karena kita harus bersikap sekarang ini harus netral. Ini tidak ada logo partai. Nah, ikuti saya hari ini dalam rakerda ini. Nanti berikutnya kita akan ke acara partai. Dan berikutnya lagi kita akan melihat bagaimana saya sebagai Ketua DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Jawa Barat mendapatkan kuota untuk mengisi 2 booth besar di dalam acara peresmian Masjid Al-Jabar. Itu luar biasa. Kita nanti akan ke sana juga, akan loading barang. Ikuti perjalanan saya hari ini. Mohon perhatian para peserta rakerda rapat kerja daerah Pertuni tahun 2022. Tentu segera menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia karena acara sebentar lagi akan segera dimulai. Selamat datang kepada selamat datang kepada Ibu Dr. Nanda Hajah Tia Fitriani, yang mana beliau adalah merupakan pembina DPD Pertuni Jawa Barat. Sekali lagi, bagi para peserta rakerda dan juga undangan diharapkan Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Bapak Kasih Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Ibu Pembina DPD Pertuni Jawa Barat yang saya hormati, jajaran kepengurusan dan juga Dewan Pengawas Pertuni Jawa Barat, hadirin dan tamu undangan yang saya banggakan. Puji dan syukur semoga senantiasa tercurah dan melimpah kepada junjungan Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Rakerda Pertuni Jawa Barat tahun 2022 dengan sama-sama membaca basmalah. Di dalam pasal 47 ayat 2 Anggaran Dasar hasil Munas 9 tahun 2019 menyatakan bahwa salah satu tujuan rapat kerja daerah adalah dalam rangka upaya mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh Pertuni di tingkat daerah maupun cabang tanggal 29 Desember tahun 2022 Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia DPD Pertuni Jawa Barat akan menyelenggarakan rakerda dengan mengusung tema wujudkan kesetaraan hak dan kesamaan kesempatan atas kaum tunanetra khususnya di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam hadirin undangan yang saya hormati, terima kasih kepada KMPI Jawa Barat yang senantiasa membantu
kegiatan-kegiatan di DPD Pertuni Jawa Barat dan juga pihak-pihak lain yang tentunya telah banyak berperan aktif dalam membantu kegiatan DPD Pertuni Jawa Barat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita akan menginjak kepada acara yang akan saya bacakan, di mana acara yang pertama adalah acara pembukaan yang telah saya tadi buka. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah laporan panitia penyelenggara Rakerda Pertuni tahun 2022. Yang berikutnya sambutan-sambutan, dan nanti untuk menutup ada acara pembacaan doa. Itulah kurang lebih rangkaian acara yang akan kita jalani di kesempatan pagi hari ini. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, untuk menginjak pada acara yang kedua, kita akan mendengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Edi Supriyadi. Waktu dan tempat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari Barokallahu Fiik yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan bagi kita yang mendengar dan juga hadirin tamu undangan yang saya hormati, melanjutkan acara sebelumnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bina Pertuni. Hadirin disilakan berdiri. Indonesia tanah airku, secara maksimal untuk mempersiapkan pelaksananya rapat daerah ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan fasilitas tempat untuk terlaksananya rapat kerja daerah. Selanjutnya kami mengucapkan
Selamat kepada seluruh peserta untuk mengikuti rapat kerja daerah ini. Semoga dapat kita peroleh di diskusi nanti suatu hal yang bermanfaat bagi kita semua. Sambutan dari Ketua DPD Provinsi Jawa Barat yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Sulaiman SPD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, yang kemarin kita informasi dari pimpinan bahwa di disposisi ke Bapak Kepala Dinas Jabar. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, saya hormati Ibu Pembina Provinsi Jawa Barat, saya hormati Ketua KNPI Jawa Barat, dan saya hormati Kepala UPTD PPSDAD Sosial Provinsi Jawa Barat, dan para undangan. Setelah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa diberi kekuatan, kesehatan, nikmat umur, iman Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan memberi perlindungan kepada kita dalam mengemban amanah organisasi dan amanah yang lain yang terima. Prof Jabar, melalui Dinas Prof Jabar, semoga Pertuni tetap jaya. Saya berharap agar Jawa Barat menjadi ujung tombak pemerhati kaum disabilitas. Amin. DPD Pertuni Jawa Barat, juga para data wali, dan kepada hadirin semua yang hadir, perwakilan dari pengurus DPD Pertuni Jawa Barat, beserta yang hadir dalam secara online. Yang pertama, saya mewakili Ketua DPD KNPI Jawa Barat. Kebetulan izin Pak Aman, mungkin banyak yang bisa saya sampaikan terkait dengan acara rakerda pada hari ini. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, juga ke Pak Maman dan semua saudara-saudara Pertuni yang hadir pada saat ini ataupun di online. Semoga jangan patah semangat, karena kedepannya dari aspek olahraga sendiri, pemerintah provinsi atau daerah sampai pusat ini sudah mulai adanya kesetaraan. Tinggal disabilitas itu bukan hanya olahraga, tapi ada disabilitas yang memang perlu kita dorong kesetaraan, khususnya hak-hak. Tadi kita sudah ada aturan, tinggal bagaimana caranya kami yang ada di kepemudaan, mungkin ibu yang ada di legislatif ataupun di pemerintahan bisa berkolaborasi, karena pada dasarnya kalau tidak adanya dorongan dari rekan-rekan semua, sekarang itu susah. Nah, dasarnya tidak ada dorongan, perilaku, kasarnya setiap ada keinginan dari rekan-rekan ini harus melalui demo dulu. Itu sudah nggak zaman sekarang. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada kami pemuda-pemudi Pertuni Jawa Barat, insan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kami pemuda-pemudi Pertuni Jawa Barat siap mengabdi dan mendukung program pemerintah Jawa Barat demi kemajuan dan kesejahteraan warga Jawa Barat. Kami pemuda-pemudi Pertuni Jawa Barat siap bersatu dan bekerja sama dengan pemuda lain di Jawa Barat. Kami pemuda
pemuda-pemudi Pertuni Jawa Barat siap memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kami, pemuda-pemudi Pertuni Jawa Barat, merupakan insan yang mandiri dan berdikari. Bandung, 29 Desember 2022. Pemuda Pertuni Jawa Barat. Rasa syukur tentunya bagi kami, para anggota, para insan Pertuni di Jawa Barat. Bentuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pembina DPD Pertuni Jawa Barat, Ibu Dr. Anda Hajah Tia Fitriani, yang sekaligus membuka secara resmi jalannya rapat kerja daerah Pertuni Jawa Barat tahun 2022. Waktu dan tempat disilakan. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu yang saya banggakan, Awaman dan kawan-kawan yang luar biasa yang terus tidak pernah henti untuk berjuang dan berjuang untuk haknya dan untuk hak yang setara. Juga dari KNPI, Ketua KNPI yang diwakili pada hari ini yang kebetulan ternyata bidangnya sangat bertepatan langsung. Insya Allah kedepannya kita bisa semakin mengeratkan kerjasama kita optimalkan, dan kita doakan sama-sama agar nanti ketuanya bisa segera selesai permasalahannya, sehingga insya Allah, karena kebetulan juga pada saat musdanya dihadiri langsung oleh Pak Gubernur, yang jelas Pak Gubernur harus bisa mensupport anggaran di KNPI, terutama nanti KNPI bisa juga membantu melalui hibahnya untuk kegiatan Pertuni. Jadi kita doakan bersama. Juga yang saya banggakan, Ketua Dewasda terpilih, dan untuk yang sudah kembali pada Allah, ya kita doakan yang terbaik. Juga tadi kita sempat di awal mendengarkan lantunan dari rekan-rekan Pertuni ini, pemusiknya yang luar biasa. Yang jelas pada hari ini saya juga, walaupun Pak Gubernur tidak bisa hadir, yang seharusnya pada hari ini katanya diwakili oleh Pak Kadis, karena pada hari ini mungkin Pak Kadis sosialnya Pak Dodo sedang, semua FWD sedang sibuk, termasuk Pak Gubernur, persiapan untuk peresmian Masjid Al-Jabar. Jadi pada saat ini, karena ini adalah hari terakhir, dan saya kemarin lihat ke lokasi, memang mereka sedang sibuk sekali. Jadi mohon agar kita maklumi bersama. Yang tidak lupa juga yang saya banggakan, maupun saya lihat di sini perwakilan dari Bapeda tidak hadir juga. Saya tadi berharap perwakilan dari Bapeda bisa hadir sehingga masalah anggaran ini bisa ikut dicatat langsung seperti itu ya, akan disampaikan kepada Pak Gubernur. Dan yang saya banggakan, semua yang hadir di sini secara offline juga yang hadir secara online, semangatnya tidak pernah pupus, walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, namun kita insya Allah akan tetap berjuang bersama. Tadi punten kan namanya siapa tadi ya? Ya? Oh, Pak Surya. Pak Surya, alhamdulillah, karena KNPI yang tempatnya pemuda berjuang, ketika KNPI peduli pada kaum disabilitas, ini adalah sebuah angin segar. Dan tepuk tangan buat Insya Allah dengan dukungan adanya dari KNPI ini, saya yakin bahwa karena tadi juga sudah ada pemuda KNPI pemuda Pertuni yang sudah mendeklarasikan diri akan berjuang bersama-sama.
kita ke depan punya bonus demografi di mana usia muda yang terbanyak, dan ini yang menjadi PR utama kita bersama. Betul tadi tapi yang jelas bahwa walaupun kita tidak berhenti bersyukur, perjuangan untuk mendapatkan sekretariat sudah didapatkan Pak Maman dan kawan-kawan, saya tetap akan berusaha untuk memperjuangkan sekretariat yang lebih layak dan lebih dapat rekan-rekan semuanya. Karena ketika saya mohon maaf saya baru bisa berkunjung kemarin ke sekretariat, saya akan sampaikan kepada Pak Gubernur dan mohon juga KNPI sampaikan juga, karena Pak Gubernur akan sangat mendengar ketika para pemudanya bicara seperti itu. Akan kita sampaikan bahwa saya akan mengajak Pak Gubernur datang ke sana, ke sekretariat. Sekretariat ini DPD Pertu di Jawa Barat ini adalah tidak ramah kepada disabilitas. Tadi betul yang disampaikan bahwa jangankan OPD yang lain, sarana yang memudahkan fasilitas untuk disabilitas ini masih sangat minim. Ini juga nanti saya akan titipkan kepada rekan di Komisi 5, kebetulan saya di Komisi 2, akan saya titipkan ke rekan di Komisi 5 bahwa perjuangan untuk memuliakan dan juga menyetarakan hak dari para disabilitas ini harus diutamakan. Ini akan terus kita berjuang bersama. Mengenai sekretariat juga insya Allah saya akan berjuang terus. Kemarin saya sudah langsung menghubungi Pak Pipin, Pak Maman, dan kebetulan Pak Pipin menyampaikan bahwa saya harus berhubungan dengan Ibu Imas, cuma saya belum dapat nomor teleponnya nih, makanya saya nanti akan bisa langsung dengan Pak Kadis. Saya akan menyampaikan bahwa DPD Pertu di Jawa Barat ini sudah mendapatkan kunjungan dari beberapa elemen masyarakat. Apakah Pak Gubernur tidak malu ketika sekretariat yang disediakan ini kurang layak, bahkan menurut saya sangat tidak layak. Sementara masih ada banyak yang namanya aset provinsi ini yang lebih layak dan lebih mudah untuk digunakan, diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas ini. Itu tidak, nanti akan saya komunikasikan khusus. Jadi kita, tapi mohon tetap jangan kecil hati, tetap terima apa yang ada saat ini, dan saya sangat bangga ketika saya berkunjung ke sekretariat Pak Maman dan kawan-kawan menerima dengan apa, dalam artian bersyukur betul-betul. Itu sudah merupakan sebuah pendorong semangat saya Pak Maman, bahwa saya akan berusaha sebagaimana maksimal lagi. Walaupun kemarin saya sudah berusaha bahwa akan coba bagaimana akses masuknya akan lebih mudah, tapi saya akan berusaha agar mudah-mudahan ini saya akan komunikasikan dengan teman-teman Komisi 5 dan juga Pak Kadis langsung. Semoga sekretariat ini bisa diberikan tempat yang lebih memudahkan bagi bapak-bapak. Dan tadi Pak Fajar Pak Surya mengenai hak dari nah ini kan jadi bisa ceria kalau ada sesuatu yang salah ya. Jadi Pak Surya sekarang sudah hafal. Nanti Pak Surya kita bertukar nomor telepon ya. Jadi kerjasamanya akan semakin ketat dan semakin harmonis. Amin. Kita sama-sama peduli, kemudian ini hadirnya dari lubuk hati yang terdalam. Saya dapilnya bukan di Kota Bandung, Mas Surya. Saya di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung pun DPC-nya bukan dari partai saya gitu. Tapi bagi saya tidak masalah, karena kita memang berangkat dari dasar kepedulian, dan insya Allah berangkat dari dasar kepedulian ini dan bersama-sama dengan semangat Pak Maman dan rekan-rekannya, betul bahwa tidak ada yang tidak mungkin bisa kita wujudkan. Kemarin Pak Surya, Pak Maman ini sebagai ketua DPC di Kabupaten Bandung, beliau sudah menyediakan, berhasil memperjuangkan sekretariat dengan ruangan ber-AC. Jadi, nah ini sebuah, dan ketika sudah berhasil, beliau diangkat ke provinsi. Di sananya di provinsi lebih mudah. Provinsi ini memang masih lewengkah halu. Jadi pada saat ini yang namanya
musibah pun dipersulit. Kalau menurut saya, kami di DPRD selalu mengatakan itu banyak saringan yang dilahirkan melalui SIPD yang kadang-kadang selalu bermasalah. Ketika anggota dewan memasukkan aspirasi, hilang semua. Itu yang terjadi Pak Surya. Jadi akhirnya mohon maklum ketika mengawal hal seperti itu memang perlu perjuangan. Tapi insya Allah ketika kita bersama-sama tidak ada hal yang sulit. Yang jelas saya sebagai pembina Pertuni Jawa Barat mengucapkan selamat kepada Pak Maman dan Pekrengan yang sudah berhasil melaksanakan rakerda hari ini yang juga bertepatan dengan memperingati Hari Disabilitas Internasional. Pak Maman dan kawan-kawan juga Pak Surya bahwa ternyata tahun 2021 disabilitas kita sudah juga mulai disetarakan di Jawa Barat ini, dimulai dari Kabupaten Kuningan. Karena 2021 Kepala Dinas Tenaga Kerjanya adalah dari penyandang tunanetra. Ini merupakan sebuah angin segar, sebuah harapan bahwa ketika kemampuan kita memang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada yang tidak mungkin bahwa lahirlah para kepala dinas, pejabat-pejabat, bukan tidak mungkin ke depannya ada kepala daerah juga dari Pertuni Jawa Barat ini. Pak Maman dan kawan-kawan juga Pak Surya, karena di sini Pak Surya sebagai mitra kita harus selalu kita sebut supaya hatinya semakin lekat dengan Pertuni. Dan Pak Surya, jadi supaya kalau kita berjuang betul-betul ya Pak Surya ya. Jadi seperti itu, insya Allah saya semakin semangat. Rekan-rekan pengurus yang hadir online jangan berkecil hati. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan rakerda yang akan datang seperti yang disemangatkan oleh Pak Maman semuanya bisa dihadirkan. Dan pada saat itu KMP akan menjadi penyokong utama. Yang jelas tidak ada hal yang mustahil kita wujudkan karena semua bermula dari mimpi. Mimpi adalah harapan, harapan adalah penyokong utama kita untuk berjuang. Karena itu saya yakin dari perjuangan Pak Maman dan kawan-kawan dan melalui rakerda ini insya Allah akan muncul bagaimana solusi-solusi untuk permasalahan yang ada yang terjadi baik di daerah maupun di Jawa Barat. Insya Allah melalui rakerda ini akan menghasilkan keputusan yang betul-betul bisa menjadi panduan untuk program kerja Pertuni se-Jawa Barat. Dan pada kesempatan ini saya juga tadi diminta untuk membuka rakerda ini dan mohon izin setelah membuka saya izin pamit karena saya berpakaian dua. Untuk yang bisa melihat saya pada saat ini dalam pakaian hitam saya ada logo partai saya karena ada acara partai yang seharusnya saya hadir dari sejak jam 9 tadi, tapi demi Pertuni saya PW Jawa Barat, Kakak Saan Mustafa yang selalu mengawal dan sedang berusaha memperjuangkan terus aspirasi yang kemarin Pak Maman sampaikan, insya Allah. Tapi mohon maaf Pak Surya jangan melihat baju yang saya pakai di bawahnya. Jadi saya gunakan rompi hitam ini untuk menutupi itu. Ini menandakan bahwa kita melepas pakaian kita di Pertuni Jawa Barat dan juga ringannya. Dan saya yakin insya Allah melalui rakerda ini akan lahir adalah kebijakan-kebijakan yang Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Dr. Hajah Fitriani beserta tim yang telah datang menghadiri undangan kami. Selesai sudah saya menghadiri rakerda dari DPD Pertuni Jawa Barat ini. Lagi dengan saya di yang kedua. Sekarang
dengan partai-partai karena pada hari ini siang ini saya akan hadir di acara refleksi akhir tahun partai Partai Nasdem Jawa Barat. Yang hadir adalah Jawa Barat. Dukung terus sama saya. Jumlahnya, tetapi Nasdem hanya mendapatkan 4,4%. Pengaruhnya besar, jumlahnya besar, dan pada umumnya pemilih perempuan itu lebih setia. Ini harus banyak-banyak main-main ke desa. Jaraknya lumayan, 6,3 dibandingkan 4,2. Kemudian dari Kota Cimahi lebih tinggi, tapi karena Cimahi hanya 1,1, maka belum mendongkrak secara maksimal. Bandung Kota Bandung lebih besar pemilihnya. Untuk itu kalau mau memperbesar lagi, fokus Kota Bandung ini tidak bisa dihindarkan. Jabar 2. Kalau kita punya mimpi yang sama, punya obsesi yang sama, punya kesadaran kolektif yang sama, maka turunan ini ada ketua umum dan dia berdiri biar agak kelihatan. Ada kakak Haji Agus Yakin, ada kakak Raden Januari Saddam Hussein, ada Sony Suwardana, ada Ruli Rizkiansa, ada kakak Edi Muklas, tadi ada belakang. Jabar 3 punya kakak-kakak semua yang mau bekerja sama, mau berkolaborasi, dan mau berjuang bersama. Dan DPU bersyukur punya kakak-kakak yang tergabung dalam calon DPR di provinsi. Itu kan menunjukkan salah satu dari. Jadi kalau misalnya dipikir DPU itu jangan ada uang dulu. Saya kembali ke Fitriani sudah tadi berjalan-jalan bagaimana perjalanan saya hari ini. Nanti kegiatan saya berikutnya akan diliput kembali. Pada hari ini kita akhiri perjalanan sampai di sini biar nanti liputan mengenai bagaimana persiapan saya dengan anggota FPPI Jabar mempersiapkan stand untuk besok peresmian Aljabar akan kita intip sama-sama. Ya, selamat